Halo semuanya, jadi kali ini kita akan membahas mengenai cerpen atau cerita pendek menurut kelompok 14. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfiatul Falbia dari nomor absen 26 dan saya Syarifan Fitriani dari absen 34. Pengertian: cerpen adalah singkatan dari cerita pendek, yaitu jenis karya sastra fiksi berbentuk prosa yang menceritakan kisah singkat, padat, dan ringkas, biasanya kurang dari 10.000 kata. Cerpen fokus pada satu tokoh utama dengan konflik dan penyelesaian yang tidak rumit dan dapat dibaca dalam satu kali duduk. Selanjutnya mengenai karakteristik. Yang pertama, singkat dan padat, yaitu jumlah kata dalam cerpen umumnya tidak lebih dari 10.000 kata dan dapat diselesaikan dalam sekali duduk. Yang kedua, berfokus pada satu tokoh, yaitu cerita hanya berpusat pada satu tokoh utama dan tidak menceritakan seluruh kehidupannya secara detail. Yang ketiga, pilihan kata sederhana, yaitu penggunaan bahasa dalam cerpen cenderung lebih ringkas dan mudah dipahami dibandingkan novel. Yang keempat, alur tunggal, yaitu alur cerita biasanya lurus dan tunggal, menceritakan satu peristiwa penting yang dialami tokoh. Yang kelima, bersifat fiktif, yaitu kisah dalam cerpen merupakan hasil imajinasi pengarang, meskipun bisa diangkat dari peristiwa nyata. Dan yang keenam dan terakhir, yaitu memberikan kesan mendalam. Meskipun singkat, cerpen mampu meninggalkan kesan, perasaan, dan pesan yang kuat bagi pembaca. Selanjutnya, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur pembangun cerpen dalam lingkup ilmu sastra. Jadi dapat ditemukan secara langsung di dalam cerpen melalui proses pembacaan. Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen adalah sebagai berikut. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi permasalahan yang diangkat untuk menjadi dasar konflik cerita. Tema suatu cerita akan dapat ditemukan setelah melalui proses membaca dan menyimpulkan cerita. Contoh tema, ketuhanan, sosial, kemanusiaan, persahabatan, dan lain-lain. Yang kedua, alur atau plot. Alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang tersusun secara kronologis, sehingga membentuk cerita. Kronologi dalam sebuah alur dapat diruntut berdasarkan urutan waktu, kejadian, atau hubungan sebab dan akibat suatu kejadian. Secara umum, alur dalam cerita pendek adalah orientasi, pengenalan, komplikasi, dan resolusi. Berdasarkan urutan waktunya, alur dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut. Pertama, alur maju atau alur progresif. Alur maju merupakan sebutan untuk alur cerita yang peristiwa berjalan maju, atau sesuai dengan perputaran waktu. Yang kedua, alur mundur atau alur regresif. Alur mundur merupakan sebutan untuk alur cerita yang peristiwanya berjalan mundur atau melawan pemutaran waktu. Biasanya digunakan untuk menceritakan masa lalu. Yang ketiga, alur campuran. Sesuai dengan namanya, alur campuran menggunakan gabungan alur maju dan alur mundur di beberapa bagian cerita. Selanjutnya, yang ketiga, penokohan atau perwatakan. Penokohan merupakan penggambaran watak, karakter, atau sifat dari tokoh dalam cerita. Sifat atau karakter disampaikan dengan cara analitik dan dramatik. Cara analitik yaitu pencapaian karakter secara langsung, sedangkan dramatik melalui tingkah laku, dialog, monolog, sifat tokoh, lingkungan tokoh, dan reaksi tokoh lain. Yang keempat, latar. Latar merupakan latar belakang tempat, waktu, dan suasana dalam cerpen. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara bercerita atau cara pandang seseorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sudut pandang orang pertama pelaku utama, yaitu saya, aku, kami, kita, gue, beta, dan lain-lain. Yang kedua, sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Yang ketiga, sudut pandang orang ketiga di luar cerita.
seperti mereka, beliau, dia, ia, nama orang, dan lain-lain. Dan terakhir, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang keenam, amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan oleh seorang penulis melalui ceritanya. Yang ketujuh, tokoh, yaitu pelaku dalam cerita pendek. Selanjutnya, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang berasal dari luar ilmu sastra. Artinya, bahwa unsur tersebut tidak dikaji dalam ilmu sastra. Misal, latar belakang penulis, pergaulan atau lingkungan tempat tinggal penulis, ilmu psikologi, sosial, politik, dan sebagainya. Meskipun tidak dikaji dalam ilmu sastra, unsur ini mempengaruhi penulisan cerpen. Contoh cerpen, Kartini, pionir emansipasi perempuan. Di sebuah rumah sederhana di Jepara, seorang gadis bernama R.A. Kartini menulis dengan semangat di atas kertas. R.A. Kartini merenungkan nasib perempuan di sekitarnya yang terbelenggu oleh tradisi. Mengapa perempuan tidak bisa belajar? Tulisnya dalam surat kepada sahabatnya. R.A. Kartini merasa terjebak dalam kehidupan yang dipenuhi batasan-batasan. Kartini bertekad untuk mengubah keadaan. Dengan keberanian dan tekad, R.A. Kartini mendirikan sekolah untuk perempuan, meskipun banyak yang menentangnya. R.A. Kartini ingin memberi kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan yang layak. Dalam surat-suratnya, Kartini mengungkapkan harapannya untuk dunia yang lebih baik, di mana perempuan bisa setara dengan laki-laki. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak perempuan di Indonesia. Meskipun R.A. Kartini meninggal muda, pemikirannya terus hidup, mendorong generasi demi generasi untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan menuntut pendidikan. R.A. Kartini adalah contoh nyata bahwa satu suara dapat mengubah dunia. Analisis contoh cerpen. 1. Tema. Cerita ini bertemakan perjuangan dan emansipasi perempuan. Cerpen ini menyoroti tekad R.A. Kartini untuk mengubah tradisi yang membelenggu perempuan dan keinginannya untuk memberikan kesempatan pendidikan yang setara. 2. Alur. Menggunakan alur maju atau progresif. Karena cerita dimulai dari masa Kartini merenungkan nasib perempuan, hingga perjuangannya mendirikan sekolah dan pemikirannya yang terus hidup sampai sekarang. 3. Penokohan. Kartini digambarkan sebagai sosok yang berani, memiliki tekad kuat, berwawasan luas, dan tidak mudah menyerah dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan. 4. Latar. Latar tempat berfokus pada sebuah rumah sederhana di Jepara. Latar waktu secara umum mengacu pada masa hidup R.A. Kartini, di mana perempuan masih terbelenggu oleh tradisi. Latar suasana penuh perenungan, keprihatinan, dan harapan. Suasana ini terbentuk dari pemikiran Kartini tentang ketidakadilan yang dialami perempuan di sekitarnya, yang kemudian memotivasi perjuangannya. 5. Sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Hal ini terlihat dari narator yang mengetahui apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh Kartini, seperti R.A. Kartini merenungkan nasib perempuan di sekitarnya, dan Kartini merasa terjebak. 6. Amanat. Pesan moralnya adalah bahwa setiap orang harus berani bermimpi besar dan bertindak untuk memperjuangkan cita-cita, terutama dalam hal kesetaraan dan pendidikan. Kisah ini juga menunjukkan bahwa satu orang dengan suara dan pemikiran yang kuat dapat membawa perubahan besar bagi dunia. 7. Tokoh utama, R.A. Kartini. Sekian pembahasan materi cerpen dari kami. Mohon maaf jika ada kurangnya. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih and see you next video.